Pakan ini yang harus diperhatikan untuk ternak domba dari lantai itu. Oh, ketinggian. Ya. Dari bawah. Lantai ya, dari ini kan lantai. Nggih, lantai. Naik ke sini. Paling naik sini ke sini ya. Nggih. Ini minimal 20 cm. Minimal. Minimal. Ke bawah nggak boleh. Ke bawah boleh, tapi nanti ternaknya terlalu gini, nggak nyaman makanya. 20. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para peternak Indonesia. Nah, kali ini masih di Ratu Domba Indonesia bersama Pak Tik. Assalamualaikum Pak Tik. Waalaikumsalam Mas. Nggih. Pak Tik, ini kan request teman-teman kan biasanya nanya tentang kandang Pak Tik. Jadi di Ratu Domba ini nanti ya Pak Tik, kandangnya itu ada kandang apa aja, terus spek kandangnya mungkin dari kayunya, ukurannya, dan hal-hal yang mungkin harus diperhatikan dalam pembuatan kandang Pak Tik. Iya. Di tempat kami ini kandangnya ada beberapa model kandang ya. Yang di depan saya ini, Pak Tik. ini kandang koloni. Ini bisa muat 20 ekor indukan dan 1 pejantan. Ya. Ini ukurannya 3 meter kali 2,5. Oh, kesininya 3 meter Pak Tik? Ya, ini panjang sini 3 meter, yang kesana lebar kesananya 2 meter, 2,5 meter setengah ya Pak Tik? dengan palongan ganda. Oh, biar bisa makan di sana sama sini ya Pak Tik? Ya, karena ini luasnya kan 2,5 kali 3. Itu kalau kita kasih palongan satu sisi, ininya nggak cukup tempat makannya. Apalagi untuk ukuran-ukuran yang semi jumbo ini nggak cukup. Jadi ini hanya cukup maksimal hanya sekitar 12-13 ekor per kalau, ini ya. Iya, tapi kalau sudah jumbo, kepalanya masuk tapi badannya sudah nggak muat di belakang. Oh, yang belakang. Yeah. Jadi mungkin di sini tuh idealnya nanti dibagi 2 supaya nanti yang 10 ke sana, yang 11 ke sini. Yeah. Masih longgar. Itu dengan catatan kalau kasih makan harus bersamaan. Oh. Jadi harus 2 orang, yang dari sini sama dari sisi sana itu sama. Iya, betul. Tuang makanannya sama, jadi nanti dia nggak berebut gitu. Jadi ada yang sana, ada yang sini. Itu untuk kandang koloni seperti ini. Ukurannya nggih Pak Tik ya. Ukurannya seperti ini sudah ideal, sudah nyaman, nggak terlalu sesek juga, bisa istirahat dengan tenang. Kemudian untuk yang diperhatikan untuk pembikinan kandang ini lebih ke pemilihan bahan kayu, istilahnya terutama untuk lantainya. Ini lantai yang ini kan kandang lama kita. Ini kayunya bagus sebenarnya. Jenis kayu lokal aja kita pakai. Ini kalau di daerah Jember sini namanya kayu bayur. Tapi dia kelemahannya seperti ini, kurang kuat untuk lantai. Nah, nanti saya tunjukkan lagi di kandang yang baru. Itu sudah memakai kayu kualitas tinggi, kayu lokal dengan harga lebih murah. Apa Pak? Itu kayu kenitu. Kenitu itu biasanya buah yang tahu. Yang buah ada getahnya itu toh Pak Tik. Nah, itu pohonnya keras sekali, kuat sekali. Jadi itu tapi diusahakan untuk lantai aja. Karena sulit pemasangan paku. Pakunya rata-rata bengkok saking kuat. Karena saking kerasnya gitu Pak Tik. Kalau untuk misalkan dipaku di tengah seperti ini, itu nggak apa-apa dipaku. Tapi untuk ujung kayu, kalau untuk kenitu ini kan ujung kayu, ini harus dibor. Kalau nggak dibor, pakunya pasti bengkok. Yang kedua pecah ini. Oh iya. Gitu. Jadi kalau mau bikin kandang, usahakan pakai kayu-kayu yang ada di sekitar kita aja, yang harganya murah. Kalau kayu kenitu itu pasti murah, karena kan untuk yang lain nggak bisa dipakai dia, untuk mebel nggak bisa, untuk bangunan nggak bisa. Ya bisanya untuk kandang, tapi hanya untuk sebatas lantai saja. Lantai. Kuat dia. Terus apa ya Pak Tik ya? Untuk itu Pak Tik. Tadi kayu ya Pak Tik. Terus kalau kayu sini terserah Pak Tik. Terserah ada apa yang ada di sini aja, yang ada di anu. Ini kayu bayur. Bayur ya masih bayur. Bagian ada gelugu kelapa. Yo berarti hanya di lantai. Di lantai karena aja. Lantai yang dipijak. Iya, karena yang namanya kayu kenitu tadi, buah kenitu tadi, itu semakin lama nggak semakin kena urinnya ini kayak semakin kuat gitu loh.
Kalau ini kan kena urin licin ini, terus dia nggak siku lagi gitu. Itu sudah nggak siku lagi. Untuk alas itu ukuran berapa Pak? Kayunya sama jaraknya berapa Pak? Itu ukuran kayu di sini ukurannya 35 untuk jari-jari seperti ini 35. 3 kali 5. Oh, ketebalannya 3. Ketebalannya Lebarnya 5. Lebar ya. Ini 3 ini 5. Ya. Jadi lebar sama tebalnya ini 3 kali 5 cm. Yang di batu ini ya Pak. Sedangkan untuk ukuran Jarak. lantai itu variasi. Kalau misalkan untuk seperti ini, untuk Yeah. kandang koloni ini kita bisa 1,75 cm bisa jaraknya itu. Biar- Tapi kalau ya nggak apa-apa, biar kotoran itu cepat turun. Nggih. Sedangkan untuk kandang bersalin yang di situ nanti ada anakan cempe itu harus lebih kecil lagi, 1,5 lah. 1,5. Iya, 1,5 maksimal, 1,5 cm itu jaraknya. Supaya apa? Supaya kaki-kaki yang cempe yang kecil-kecil tadi nggak masuk ke dalam itu jari-jarinya itu. Terus untuk itu Batik. Kalau atap ini terserah apa enggak sih Batik? Atau Atap terserah. terserah ya? Ini pakai asbes, Pakai asbes. pakai genteng juga bisa. Iya. Genteng tidak harus baru. Genteng lama Iya, itu iya. juga bisa dipakai, bekasnya rumah-rumah tua Iya. itu genteng itu juga bisa dipakai juga. Karena ini pakai asbes gini memang genteng bekasnya tidak ada di sini. Coba ada genteng bekas, saya pakai genteng bekas enak dingin. Iya. Terus ini Batik, jarak ini apa berapa Batik? Ini Untuk tergantung selera saja. Oh, dengan suaranya. Ada peternak yang pakai ini supaya nggak gesek-gesekan, nggak gontok-gontokan antar ternak. Ada juga yang nggak pakai ini. Oh, langsung plong gitu Iya, nggih. plong Iya. aja bisa. Cuman di sini memang sudah kebiasaan pakai ini. Ini jaraknya 15 cm, Mas. 15 cm sudah kepala Ini sudah bisa. kepala pejantan besar pun bisa masuk 15 Bisa. cm. Itu termasuk Nggih. pejantan itu juga bisa masuk. Ketinggian Batik, ketinggian pagar ada. Ketinggian pagar yang paling aman itu 1 meter dari lantai. Itu sudah biarpun pejantan seperti apapun sudah nggak bisa nyebrang ke Loncat. sebelah. Iya, iya, iya. Itu 1 meter itu sudah paling aman. Satu. Paling cuma kayak gini ya Batik Iya. ya. Itu cuma Iya, cuma Nggak. kalau ini nggak sampai 1 meter yang ini, yang 1 meter yang sebelahnya itu. Oh, ini arah pintu nggih Iya, Batik. yang pintunya itu. Kalau 1 meter dia enggak Iya, yang 1 meter ya sebelahnya Iya, itu, sebelahnya itu yang pembatas Nah, itu antara kandang sana sama sini itu, nah Iya. itu 1 meter. Itu sudah aman. Iya. Karena kenapa kok dibuat 1 meter? Dulu pernah dibikin hanya 50 atau 60. Nah itu, waduh, kalau kita ketemu teksel gini buat itu mainan loncat sana loncat sini, iya. Iya. Terus palung pakan Batik. Ini palung Nah, pakannya apa Batik? Palung pakan ini yang harus diperhatikan untuk ternak domba dari lantai itu. Oh, ketinggian. Ya. Dari bawah. Lantai ya, dari ini kan lantai. Nggih lantai. Naik ke sini. Paling naik ke sini, sini ya. nggih. Ini minimal 20 cm. Minimal. Minimal. Ke bawah nggak boleh. Ke bawah boleh tapi nanti ternaknya terlalu gini, Oh, nggak nggih. nyaman makannya. 20 Ya, cm nggak ini, habis Mas. banyak. Kalau dia posisi makan enak nanti makannya lahap, habisnya banyak. 20 20 cm. Paling tinggi ada nggak? Nggak ada. Kalau 25 pun bisa. Bisa nggih. Tapi kalau 20 itu yang saya praktekkan di sini itu sudah ideal. Ideal. 20 cm. Sedangkan lebar palongan ini Nggih. 50 cm. 50. Sini sampai luar sini 50 cm. Biar muat pakan nggih. Iya, muat pakan banyak. Ini sebenarnya tergantung tempat aja. Kalau memang tempatnya sempit, ya bikin 40, bikin 35 bisa juga. Bahannya ini pengaruh nggak sih Pak Teng? Bahan Pengaruh. Ini kalau ini kan kandang itu kalau bisa itu jangan sering-sering benahi. Iya. Jadi kandang yang ini kebetulan ini hanya kayak banyak talang. Talang karet apa Pak Teng? Iya. Tapi ini bukan standarnya di sini di kandang kita. Standar di kandang kita itu ini talang, Iya. bawahnya talang alumini. Yang Jadi double. Oh, aluminium seng itu. Iya, yang seng tapi bukan yang seng. Kalau seng bisa karatan yang istilahnya galvanis, Galvanis. yang anti karat yang di bawahnya. Oh, Jadi ini double. Ini enggak double nggih Ini Pak nggak Teng? double, yang double yang di ujung sana sebelah Nanti sana. kita ya. lihat yang ujung. Terus Pokok standarnya itu supaya apa? Kadang-kadang di sini tuh ada domba yang bisa keluar dari sini. Oh iya, anaknya toh Pak Iya, Teng? kadang-kadang ada anaknya itu keluar. Jadi kalau dia di sini tuh aman, biar Iya. lari-lari aman dia. Karena di bawahnya ada sengnya. Itu standar kandang di tempat kita seperti itu. Terus apa? Harus ada tempat minum ya Pak Teng? Kak, tempat Iya. minumnya cuma ini nggih.
terbebas, yang penting Iya. Semua tergantung selera nggih, peternak masing-masing. Kalau di sini kenapa kok pakai timba. ember ini? Karena supaya sering diambil, sering diganti airnya, sering dibersihkan tempatnya. Oh, karena itu ya pakan kering Pak Tek ya. Iya, karena kita pakai pakan keringnya kan 2 kali, hijauannya sekali. Jadi ketika kita kasih pakan kering, ini harus ada dulu. Terus sebentar-sebentar nanti ternak itu akan minum, harus disiapin tempatnya. Dan kenapa kok ember ini nanti kalau tiap hari ini kan diangkat, Ya. dicuci. Pokok tiap hari standarnya di sini ini harus diangkat, harus dicuci. Iya. Jo, biar nanti itu Pak ya mungkin pakan-pakan kering yang masuk itu nggak bau gitu ya, harus Iya. dicuci terus. Iya, harus dicuci. Kadang-kadang ada yang buang kotorannya di sini, jadi dia ada Oh. tanah, buang kotorannya di sini juga Nah, ada. agak nakal itu. Kalau pakai ember gini kan mempermudah Pembersihan. anak kandang itu untuk pembersihan. Kan ngecek-ngecek kalau dia Iya. lagi ganti air atau apa kan sama ngecek ternaknya. Iya. Ternaknya sama dicek dilihat. Iya. Terus lanjut ini Pak Tek, untuk ketinggian Pak Tek dari tanah Pak Tek. Ketinggian di sini itu 110, minimal 110 dari lantai. Minimal Kalau lihat 110. standarnya di sini. Oke. Jadi di kandang kita bisa 1,5 bisa, 1,5. 1,5 bisa, 175 bisa. Pokok minimal dari lantai itu 110 Iya. cm, 1,10 m. Ini tidak diplaster Pak Tek ya? Apanya? Enggak, Bawahnya. ini bawahnya tanah Mas, Tanah, supaya ada penyerapan ke bawah. Kalau di plaster nanti urin-urinnya nggak bisa turun. Jadi urinnya turun, Iya. terus ininya kering ya Pak Tek Iya, ya? kering. Terus apa lagi nih Pak Tek? Untuk kandang koloni. Kita lihat yang itu bahannya sing di sana lho, Ya, Pak Tek. yang bahan-bahan Ada sengnya itu lho Pak Tek katanya. yang dasarnya. Nggih. Ini buat naikin ya Pak Tek. Iya. Ini buat tangga naik. Tangga naik ini. Ini juga ada seng, yang Ya. ada sengnya. Yang di depan itu kan sudah kelihatan. Oh, yang niki nggih, Pak Tek. Bekas Saya lihat tangga-tangga bentar. Sengnya. Oh, nggih nggih. Yang ini. Jadi double nggih Pak Tek. Seng ini bawahnya ini kayak seng yang enggak neyeng nggih Pak Tek. Ya, yang enggak, yang anti karat kalau bisa. Anti karat, terus yang atasnya yang kayak talang karat. plastiknya karat itu tadi. Ini yang untuk kandang koloni. Kalau mau lihat bahan yang Kayunya tadi Pak Tek. yang super itu di sini. Iya. Kayu apa? Kenitu. Ini kalau kecil suka manjat kenitu Pak Tek. Yang ada getahnya ya Pak Tek ya. Buahnya itu apa? Halus gitu loh. Iya. Wah. Nah, ini standarnya kan pakai seng. Nah, ini sudah pakai seng 2, lapis 2 gitu Pak Tek. Lapis 2 terus Nah, ini kayu kenitu seperti ini, Mas. mana Pak Tek? Yang kandang kotak ini Iya. 100% pakai kayu kenitu. Oh, yang ini. Ya. Lantainya ini Yang- udah pakai kenitu. Yang tukangnya sambat ya ini. Nah, ini. Kan Nggih. dia nggak oval, permukaan masih siku. Nggih. Ini semuanya 100% kayu kenitu. Kayunya murah karena kayu lokal, kayu istilahnya kalau di sini tuh nggak dipakai gitu. Iya Pak Tek. Jadi kalau ada yang pembeli gitu, jadi kita cari kayu ini nggak ada di toko-toko. Berarti Nah. harus gimana caranya Pak Tek? Ini di sini tuh kan ada orang, nah itu ngeng-ngeng itu ada orang motong kayu itu. Iya. Nah pesannya ya seperti itu. Oh, pesen. Pesan kalau ada kayu kenitu dijual gitu. Biasanya cuma 500.000 satu batang. 500 itu bisa buat berapa Pak Tek? Itu pokok kandang ini habis kalau nggak 3-4 seingat saya, 4 pohon. 2000-an ya Iya, untuk lantainya. 2000-an, iya. Itu untuk kayunya Lantainya. saja. Terus ini kandang apa Pak Tek yang ini Pak Tek? Ini kandang sapian, menjelang sapih lah istilahnya. Jadi Iya. ini cempe-cempe ini masih punya induk. Induknya itu di samping kanan, Nggih. samping kiri, depan sana itu indukan. Jadi kalau yang sudah berada di kotak ini berarti itu adalah anakan. Karena kalau dia mau nyusu, dia nanti lewat Oh, pintu kecil-kecil, lubang kecil-kecil ini. nggih niki nggih Pak Tek ya. itu hanya bisa dilewati cempe. Kalau indukan tidak bisa lewat situ. Berarti ya, 3 koloni ya tempat bermain bermain cempenya di sini. satu ini. Dan ini juga disiapin makanan di bak-bak ini supaya mereka kan kalau ikut koloni kalah makan sama yang besar-besar. Oh, nggih. Akhirnya kalau masih lapar ke sini dia nanti makan yang di bak-bak sini. Nggih. Ini baknya sudah diangkat, biasanya ada 3-4 bak di sini untuk cempe-cempe.
Termasuk berarti yang sini. Berarti ada berapa? 3 koloni jadikan satu gitu, Pak? Iya. 3 koloni. Oh, Di sini. sampainya di sini. Terus yang perlu diperhatikan lagi seperti penataan Nah, Pak Tik. apa? Ini lantai ini kalau Lantai. bisa hadap sana. Oh. Jadi ya hadapnya ke sana, Mas. Hadapnya ini berdasarkan apa, Pak Tik? Ini kan dia makanya di sana. Iya. Makanya di situ. Kenapa kok ini istilahnya mujurnya ke sana supaya ketika makan dia itu kakinya bisa mancat ke sini. Kalau ini jari-jarinya ini lantainya ke sini, licin dia. Oh. Kakinya licin. Jadi harus sesuai arah tempat Iya, makan ya, Pak Tik? kalau di sini palongan, nah istilahnya palongan di sini. Nggih. Ini jari-jarinya harus menghadap ke sana ini, Nggih. lantainya ini. Jadi Nggih. ketika dia menghadap ke sana makan, kakinya ini nyantol di sini. Nggih. Jadi nggak licin gitu loh, Nggak nyantol. licin. Itu lebih enak dia makannya lebih nyaman. Nah, itu untuk atap tadi berarti ada 2 poin penting ya, Pak Tik. Harus kuat, terus keduanya arahnya ya, Pak Tik. Iya. Arah sama tadi ada itu. Untuk lantainya. Lantainya. Terus apa lagi nih, Pak Tik, yang kandang yang belum? Kandang yang belum. Kandang apa tadi? Menyusui. Bersalin. Kandang bersalin. Nah ini teman-teman. Ini, Pak Tik. kandang bersalinnya ini. Atau ini mungkin? Ya ini. Yes. Nah, ini yang Ini adalah kandang bersalin. ya. Di mana setiap satu kotak ini ukuran 1 meter kali 120 Ya. meter. Ininya berapa, Pak Tik? 1 meter. Ini 1 meter. 1 meter ke belakangnya 1,2. Ya 1,2 bisa, 1,3 bisa. Ini untuk satu ekor gini biar nggak terganggu sama yang lain. Ya. Ini kandang bersalin. Kandang bersalin. Terus itunya tadi 1,5 ya, Pak Tik? Iya, 1,5 maksimal 1,5. Mungkin ada tambahan lagi, Pak Tik? Sudah itu aja. Sudah ya? Sudah. Ya, itu tadi teman-teman untuk pembuatan kandang di Ratu Domba Indonesia. Terima kasih, Pak Tik. Nanti kalau ada info-info lagi tanya bisa nanti menghubungi nomor Ratu Domba Indonesia. Nih, oke teman-teman, sekian dulu untuk review kandangnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.